Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah dengan NIM 101132 kelas 23B akan menjelaskan jawaban UAS analisis dan pengendalian biaya yang diampu oleh Ibu Nur Hamidah STMT. Untuk yang pertama ini perbedaan job order costing dengan proses costing, dimana untuk yang job order costing ini metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi setiap ada pesanan, jadi custom gitu. Untuk yang proses costing ini metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi untuk produk yang diproduksi secara massal dan terus menerus. Jadi untuk contoh job order costing ini seperti pabrik baju custom sama pembuatan furnitur. Lalu untuk yang proses costing ini pabrik minuman, pabrik sabun, dan pabrik kertas. Kan itu secara terus menerus, apalagi sama dan banyak gitu. Lalu di sini job order costing ini bahan baku dicatat, setiap pesanan secara langsung, lalu tenaga kerja langsung juga dicatat, dan overhead pabrik dialokasikan ke pesanan tertentu. Untuk yang proses costing ini bahan baku dicatat per proses, tenaga kerja juga, lalu overhead pabrik dialokasikan secara merata ke setiap unit. Untuk HPP job order costing ini biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah overhead yang dibebankan ke pesanan. Lalu untuk yang proses costing ini total biaya departemen dibagi jumlah unit ekuivalen. Nah, kelebihan job order costing, kelebihannya itu dapat mengetahui biaya tiap pesanan dengan jelas, jadi cocok untuk produk custom. Kekurangannya itu rumit dan butuh banyak pencatatan, jadi tidak efisien untuk produksi massal. Lalu untuk proses costing ini kelebihan dan kekurangannya itu berkebalikan dengan job order costing. Nah, kelebihannya itu sangat efisien untuk produksi massal. Lalu kekurangannya itu tidak cocok untuk produk custom. Nah, ini yang nomor 2, ini dengan NIM 003. Karena NIM saya 101132 jadi yang diambil 003. Nah, ini soalnya. Lalu ini perhitungannya, metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Jadi ini untuk departemen pertama. Nah, seperti ini. Ini sudah ada rumusnya. Nah, jadi total biayanya itu 14.007,53 untuk departemen kedua. Nah, ini ketambahan dari departemen pertama juga. Jadi ada transfernya dari departemen pertama. Nah, jadi total biayanya itu 45.013,9. Nah, ini untuk metode FIFO. Yang departemen pertama ini dihitung dengan skala rumus yang ada, totalnya 14.006,6. Untuk departemen kedua ini juga sama, tapi ketambahan dari departemen pertama, dan dihasilkan total biaya 45.020,3. Nah, ini ringkasannya bisa dilihat di sini. Untuk departemen pertama, departemen kedua, sama persediaan akhir total. Nah, di sini ada rata-rata tertimbang dan FIFO. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini soalnya. Nah, di sini itu saya untuk total biayanya itu saya hitung pakai rumus. Nah, di sini kan yang diganti itu di sini yang realisasi. Jadi harga atau tarif yang direalisasi. Nah, untuk X ini 0, jadi penyelesaian 6,0, Y-nya juga 0, jadi 11,0, dan Z-nya itu 3, jadi 9,3. Nah, untuk total biayanya itu perkalian dari kuantitas per unit produk dikali harga atau tarif dikali total produk yang dihasilkan dikali 200, jadi hasilnya ini. Jadi total biaya kan nggak mungkin kalau saya memakai X, Y, Z, jadi Rp 003.
Nah, karena menurut saya ini total biaya yang diperhitungan, jadi saya hitung. Jadi ini analisis selisih. Nah, di sini didapatkan untuk selisih harga bahan baku ini 0, jadi tidak rugi, tidak untung, netral, tengah-tengah. Untuk yang selisih kuantitas ini rugi, unfavorable. Nah, untuk yang selisih tarif upah ini tidak untung, rugi juga, unfavorable. Yang selisih efisiensi juga rugi, unfavorable. Dan selisih tarif ini unfavorable, rugi. Dan yang terakhir selisih volume ini 0, tidak untung, tidak rugi, jadi tengah-tengah, netral. Nah, ini untuk yang nomor 4. Jawaban nomor 4. Jadi perusahaan manufaktur itu sangat memerlukan sistem biaya standar karena untuk membantu mengendalikan biaya produksi secara efisien. Nah, ini 3 alasannya. Sebagai patokan biaya, lalu untuk mengecek adanya pemborosan atau tidak, lalu yang terakhir ini membuat perencanaan jadi lebih gampang gitu. Untuk penjelasannya ada di sini. Lalu untuk nomor 5, nah ini soalnya juga ada yang diganti dengan angka NIM. Nah, jawabannya itu untuk yang tarif biaya overhead. Ini sudah ada rumusnya, saya tulis rumusnya. Nah, ini ada tarif per unit aktivitas. Lalu untuk yang total biaya overhead. Nah, di sini ada produk SG sama produk JK. Nah, untuk yang total biaya overhead produk SG ini 1.017.229.946 rupiah. Untuk yang total biaya overhead JK ini didapatkan 1.632.760.000. Nah, untuk biaya per unit ada sistem tradisional dan sistem ABC. Nah, ini tinggal dihitung. Sistem ABC juga ada, masing-masing ada produk SG dan produk JK. Nah, untuk yang terakhir analisis perbandingan. Nah, di sini ada sistem tradisional, sistem ABC, selisih, dan keterangan. Jadi untuk produk SG ini over costing dan produk JK ini under costing. Nah, karena saya sudah menghitung perhitungan dengan sangat panjang tadi, jadi menurut saya pribadi sistem ABC ini lebih akurat. Karena apa? Karena perhitungan biayanya itu sesuai dengan aktivitas nyata kalau menurut saya. Jadi hasilnya itu lebih adil dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena juga sistem ABC ini perhitungannya tidak fokus pada satu saja seperti jam tenaga kerja langsung, tidak, tapi semuanya. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan jawaban UAS analisis dan pengendalian biaya dari saya. Sekian, kalau mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.